Tapi ada sedikit, nggih, sedikit saja. Alhamdu. Juga jangan terlalu panjang. Alhamdu. Itu kepanjangan, begitu nggih. Ya. Robnya ditebalkan masuk ke ba, karena ba di situ ada tasdid, nggih, ada syiddahnya, maka ditekan rob, ya. Alhamdulillahi rabbil, ya, ditekan rabbil alamin. Ainnya juga jangan sampai berubah jadi hamzah. Al-alamin, nggih, bukan nggih, tapi al-alamin. Nggih, dilatih nggih. Kalau hamzah letaknya di mana, Bu? Pak, di tenggorokan bagian bawah. Kalau ain di tenggorokan bagian tengah. Nggih, beda. Nggih, letaknya sudah berbeda. Maka penyebutannya pun juga berbeda. Ya, al-alamin bukan al-alamin. Nggih. Kalau al-alamin semesta. Kalau al-alamin pakai hamzah rasa sakit. Nggih, rasa sakit. Jangan sampai kita baca Rabbul alamin, robnya rasa sakit. Ya pas nggih. Ya kurang pas begitu ya. Jadi jangan sampai kita mengubah huruf ain menjadi hamzah di lafaz al-alamin. Ya. Juga sama ketika alhamdu jangan ha, alhamdu, tapi alhamdu, hamdu. Ya, jangan alhamdu. Itu juga nanti bisa merubah maknanya. Ya, dan sangat jauh berbeda. Ya. Berikutnya ar-rahman sama nggih, sama kayak basmalah hampir sama. Ar-rahmani ar-rahmanir rahimi, ya sama nggih, ra-nya ditebalkan, haknya nampak. Ar-rahma, ya sama. Berikutnya kita masuk ke ayat yang keempat. Ya, silakan dilihat mushafnya ayat keempat. Sebelumnya saya praktekkan dulu, nanti kita bahas nggih kebanyakan kesalahan yang kita sering lakukan di situ ya. Maliki yaumiddin. Saya ulangi. Maliki yaumiddin. Ya. Pertama, nggih, kesalahan ketika baca Maliki yaumiddin, nggih, yaitu pertama menebalkan huruf mim. Ya, huruf jangan tapi mali, bukan ya, maliki, tapi maliki. Nggih. Kalau baca itu tebal. Harus dia tipis, biasa. Maliki. Nggih. Jadi mimnya tipis, jangan ditebalkan. Berikutnya memanjangkan huruf mim. Maliki. Nah, harusnya berapa harakat, Bu? Di situ 2. Jadi maliki. Jadi kalau 2 harakat cukup diayunkan saja, jangan terlalu fokus jadi kelebihan. Maliki. Nggih. Maliki. Nah, kalau memendekkan boleh enggak, Bu? Ya, untuk riwayat kita yang kita bahas di sini nggih, maka dia di 2 harakat saja. Walaupun nanti misalnya ada beberapa, mungkin Ibu lihat di YouTube, mungkin ada yang baca Maliki yaumiddin itu di riwayat lain. Ya, kalau Imam Asim itu Al-Kufi, dia dari Kufah. Ya, jadi bacanya 2 harakat. Tapi kalau yang pendek 1 harakat itu dari Madinah. Ya, dari Qura dari Madinah. Ya, ini bukan riwayat Hafiz an Asim di sini nggih. Yang kita belajar di sini riwayatnya jadi 2 harakat kita panjangkan. Maliki. Begitu nggih. Ya. Ini untuk huruf mimnya jadi 2 harakat panjangnya. Jangan terlalu lebih nggih. Dan jangan pendek untuk ini nggih, untuk yang kita pelajari. Jangan pendek 1 harakat. Berikutnya mengimalahkan huruf lam nggih, pernah kita bahas nggih. Jadi jangan sampai kita baca li-nya jadi kayak le. Maliki. Nggih, li bukan le. Nggih, maliki bukan maliki. Ya, jangan sampai berubah jadi imalah atau jadi antara
apa namanya, antara fathah dan kasrah. Jadi hingga antara dua-duanya, nggak ada salah satunya. Jadi kayak jadinya, bagi pencondong ke huruf lafadz gitu ya. Ya. Yang berikutnya sama nggih. Jangan mengimalahkan huruf kaf juga. Maliki. Dari maliki. Ya sama. Maliki. Karena di di lafadz bahasa Arab itu ada 3 fathah, kasrah dan dhammah, a i u saja. Kalau untuk itu biasanya nanti masuk ke ayatul gharibah atau di riwayat lainnya. Nggih, kalau di kita itu riwayat ada ayat asing ya. Bacaan yang asing. Tapi kalau di riwayat lain nanti ada lagi, nggih, itu lain pelajaran lagi, nggih. Nah, dan kebanyakan dari kita tanpa sadar memasukkan huruf lam ke kaf. Maliki. Padahal huruf kafnya tidak ada tasydid. Enggak ada tasydidnya. Nah, kadang kita menyambungkan ya, maliki. Harusnya maliki. Maliki, bukan maliki. Ya. Nah, ini kadang tanpa sadar kita baca disambung, padahal itu tidak boleh menyambung karena tidak ada syiddahnya, enggak ada tasydidnya. Nggih, tasydid tahu ya Bu ya, yang kayak W gitu nggih. Nah, itu kan nyambung ini. Nggih. Jadi tidak ada kafnya, enggak ada tasydidnya, maka jangan sampai disambung maliki, tapi maliki. Maliki, bukan maliki. Beda nggih? Bisa dipahami nggih? Jadi ketika lamnya jangan masuk ke huruf kaf. Ya. Berikutnya yang kelima, ya, memasukkan huruf atau lafadz o pada yaumi. Yaumi, bukan yaumi, tapi yaumi. Ya, bukan maliki yaumi, tapi maliki yaumi. Ya, di situ. Dan jangan sampai begitu nggih, baca yaumi ini terlalu bahasanya? Terlalu keras, terlalu nekan gitu. Nggak perlu. Ini karena hurufnya huruf lin nggih, huruf lembut ya. Biasa aja. Nah, nggak usah nggih, jangan sampai yaumiddin. Maliki yaumiddin. Ya, nggak perlu. Nggih, nggak seperti itu. Karena dia lembut sifatnya. Biasa. Nggih, ya, begitu nggih. Jadi baca jangan sampai tapi ya, nggih, bukan o. Nah, tadi nggih, yang keenam menghilangkan sifat linnya, sifat lembutnya ini hilang. Jadi jangan sampai tadi yang menekan ya tapi biasa ya, yaumiddin. Ya. Yang ketujuh, memasukkan huruf lin pada rongga hidung. Nah, nggak boleh nggih. Misalnya gini. Kalau kita baca itu nggak melibatkan hidung. Kalau kita melibatkan hidung, dia akan nggak bersuara kalau kita pencet. Kalau kita bacanya bersertaan dengan hidung, maka ketika kita pencet, maka dia akan berhenti. Berubah. Tapi harus mulutnya nih. Oke, coba dipraktekkan di sini. Ketika kita baca ini ketika dipencet hidungnya dia berubah suaranya atau malah dia berhenti, maka ada nafas yang keluar melewati hidung. Huruf lin itu tidak boleh keluar dari hidung. Jadi benar mengalir lewat mulut. Bukan yau. Walaupun ketika kita lepas kadang nggak kerasa kalau itu masuk hidung. Begitu nggih. Jadi kalau membaca huruf yang tadi nggih, ketika huruf lin itu apa ya? Ini saya jelaskan dikit deh. Huruf lin ini maksudnya gini, kalau misalnya ya fathah ini ketemu alif, maka dia panjang 2 harakat. Yaitu mad tabi'i namanya nggih. Jadi fathah ketemu alif, kasrah ketemu ya mati, dhammah ketemu wawu sukun, maka ketika bertemu dengan pasangannya dia panjang 2 harakat. Kayak tadi maliki. Nah, maliki kan ma-nya ada alifnya, jadi panjang maliki. Nah, tapi ketika dia tidak bertemu dengan pasangannya, maka disebut harful lin atau mad lin di situ. Misalnya tadi
fathah ketemu wawu sukun, nggih. Atau fathah ketemu ya sukun. Nah, jadi dia tidak dipanjangkan, bukan yaumi, tapi yaumi. Cuma masuk saja tapi tanpa dipanjangkan. Karena bukan pasangannya, nggih. Pasangannya itu apa? Fathah sama alif, kasrah sama ya mati, dhammah sama wawu sukun atau wawu mati, begitu nggih. Ya. Maksudnya kalau mat lintu itu ya Bu, ya bukan pasangan, bukan mat tobi'i, bukan mat yang dipanjangkan 2 harakat tapi dipanjangkan 1 harakat saja dengan lembut. Jadi ketika baca yaumiddin, jadi jangan memasukkan ke dalam hidung, okay. Jadi bergerak di mulutnya aja. Yau. Kalau kita otomatis kita monyong itu udah ini berubah suaranya. Yau, yau, yau. Nah, yau, udah otomatis. Ya seperti yang awal-awal saya jelaskan ya, ketika fathah dia akan membuka mulutnya antara rongga atas dan bawah menjauh. A. Ketika baca i, maka rongga bawah yang menjauh. I. Ketika u, maka dimonyongkan bibirnya. U. U. Maka itu secara otomatis akan berubah suaranya, vokalnya itu ketika ini berubah. Ketika kita baca ya, jadi u, jadi yau, yau. Jadi benar-benar yang keluar itu dari mulut. Jadi itu tidak ikut serta mengalirnya udara. Kita nggih, mudah-mudahan bisa dipahami. Berikutnya menghilangkan sifat syiddah di sini yang disebutkan ya. Di huruf dal. Jadi ketika baca huruf dal, yaumiddi, kan ada tekanan di situ. Yaumiddin, yaumid, nggih. Jadi jangan sampai hilang di situ, nggih. Jadi benar-benar ada tekanan di situ. Yaumiddin, kuat di situ. Ya. Berikutnya mengimalahkan mat arid disukun. Ya sama, nggih, sama kayak jadi berubah jadi i, harusnya yaumiddin dari yaumiddin. Nah itu bukan kurang, nggak tepat ya, nggak tepat, bukan kurang tepat, nggak tepat, okay. Nggak tepat, bukan yaumiddin tapi yaumiddin. Ya, jangan jadi berubah jadi e. Ya, yang terakhir menghilangkan sifat bainiyah di huruf nun, bahasanya ya. Jadi nunnya ini jangan sampai berhenti tek gitu, nggih. Yaumiddin, yaumiddin, tapi yaumiddin, nah itunya maksudnya. Maliki yaumiddin, din. Ya, bukan maliki yaumiddin. Jadi terputus. Jadi ada kayak aliran sedikit di huruf nunnya. Ya. Jadi sifat ini keluar di 2 huruf nggih, mim dan nun. Nggih. Jadi kalau huruf nun dan mim itu tetap ada dengungnya sedikit keluar begitu ya. Ya, ketika baca maliki yaumiddin, jadi jangan din tapi din. Bisa dipahami nggih? Din, jadi jangan din tapi din. Ya, begitu. Ya, kayak misalnya alhamdulillahi rabbil alamin. Bukan alamin tapi alamin, gitu nggih. Bisa kedengaran nggih? Kedengaran ya. Ya. Coba kita praktekkan lagi. Maliki yaumiddin. Silakan. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Ya, gitu nggih. Berikutnya kita cepat ya karena ini lumayan panjang pembahasannya. Di ayat yang kelima, di lafaz iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, di sini kita bahas kesalahan yang sering kita temui, okay, dalam lafaz iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Pertama, menebalkan huruf hamzah. Ya, bukan iya
tapi iya. Ya, sudah ini udah kita bahas nggih. Jadi benar-benar tipis ya i, nggak perlu jadi ditambah ketebalannya. Kedua, menabarkan, tidak menabarkan apa ya bahasa? Tidak menghentakkan huruf ya, karena di situ ada tasydidnya. Biar apa? Bentakan maksudnya apa? Biar masuk. Iya, masuk ke huruf ya. Bukan iya. Kalau iya nggak masuk. Iya. Nah, ini yang sering kita temui kesalahannya, pembacaan huruf ketika bertasydid. Jangan sampai tidak masuk ke huruf ya, padahal huruf ya itu ada tasydidnya. Oke, bukan iya tapi iya. Ya, iya. Ya, itu di gitu. Apa penting, masih penting itu, Bu. Kalau nggak ada tasydidnya, berubah waktu artinya. Iya. Berubah artinya. Maka jangan sampai iya na'budu wa iyyaka nasta'in. Gitu nggih. Iyyaka dihentakkan. Iya, ya begitu. Jadi biar hamzahnya ini masuk ke huruf ya. Ya. Oke, berikutnya menghilangkan sifat mengalir atau rohawah di huruf ya-nya. Jangan sampai kita berhenti iya. Itu juga tidak, kurang tepat. Iya. Terhenti di situ, harus mengalir. Iya. Jadi ada alirannya, masih ya-nya itu masih terlihat, bukan iya, bukan karena pengen dia masuk ke ya-nya itu tidak memerhatikan sifat ya-nya. Harusnya dia mengalir malah berhenti. Iya, karena mau masuk ke ya-nya nih. Iya, itu kurang tepat. Harus mengalir. Iya. Gitu ya. Jadi harus mengalir, jangan terputus. Ya, jangan berhenti. Ya, jangan seperti itu. Itu kesalahan yang ketiga. Yang keempat, merubah huruf ya bertasydid menjadi huruf mad. Oke. Iya, jangan terlalu panjang. Iya, juga jangan terlalu panjang. Ini cuma masuk tapi jangan dipanjangkan. Oke, ini cuma untuk menekan masuk ke huruf ya yang bertasydid, bukan dipanjangkan. Jadi bacanya jangan terlalu panjang. Iya, tapi tapi bukan iya, kepanjangan, kepanjangan. Yang kelima, menghilangkan tasydid pada huruf ya. Ya, ini udah jelas yang nggak boleh seakan-akan nggak ada tasydidnya di huruf ya. Iyaka, ya, iyaka itu tidak boleh, harus ada tasydidnya, ditekan di situ. Mengimalahkan huruf ya, sama jadi jangan sampai jadi iya tapi iya, ya, jangan diplesetkan jadi atau diimalahnya. Yang ketujuh, menambahkan huruf kaf. Ya, harusnya ka jadi iyyaka na. Jadi kafnya jangan ditebalkan, tipis saja. Ka biasa. Jangan jadi ke, ya. Berikutnya menebalkan huruf nun. Na'budu bukan na'budu tapi na. Bukan na tapi na. Ya, sama hampir sama dengan yang pernah kita bahas sebelumnya. Berikutnya merubah huruf ain menjadi huruf hamzah. Iyyaka na'budu. Nah, ini karena repot mau membaca ain, waduh susah, ya udah iya, karena enggak perlu. Enggak boleh. Ya, bukan enggak boleh ya maksudnya. Enggak boleh. Harusnya ain jadi hamzah. Harusnya ain, Iyyaka na'budu. Nah, ketika baca huruf ain yang dia sukun, maka juga jangan terputus. Na'budu tapi na'budu. Ya, gitu Jadi membaca huruf ainnya jangan
terpotong apa namanya, berhenti. Na'budu, 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 tapi na'budu. Ada diseret sedikit gitu nggih huruf ainnya. Menebalkan huruf wa pada wa iya. Wa iya. Wa iya harusnya wa iyyaka. Wa iyyaka. Nggih, bukan wa iyyaka. Wa iyyaka. Bukan huwallah tapi huwallah. Nah, gitu nggih yang sering nggih. Kita baca huruf wa-nya jadi tebal, harusnya tipis. Ya. Berikutnya sama nggih. Nasta'in jangan dibaca na-nya tebal, harus tipis, sama nggih, sama kita pernah bahas. Menebalkan huruf sin juga jangan nggih, jadi huruf shad. Nasta'in tapi nas. Ya. Dan huruf sin ini punya sifat sifat sofir nggih, rahwah dan sofir. Sifatnya dia mengalir dan berdesis. Gitu nggih enaknya. Ya, jadi yang ke-13 itu jangan menghilangkan sifat huruf sin. Nas. Bukan nas, tapi nas. Ya, ada itunya. Nas. Ya, kalau baca huruf sin ya apalagi dia memang huruf itu kalau sudah sukun akan kelihatan sifatnya. Lebih kelihatan sifatnya. Nas, ya, jangan ditebalkan nas jadi so, tapi tipis sin. Nas, ya, nasta'in, ya, jangan sampai nasta'in, tapi nasta'in, ya, dia agak mengalir, dialirkan huruf sinnya dan berdesis. Karena emang sifatnya nggih. Belum pernah belajar sifat huruf ya. Belum ya, wajar nggih. Harusnya sebenarnya di sini kita jangan langsung di sini di awal-awal kita belajar sifatul huruf sama makharijul huruf, tapi saya kayaknya panjang nanti. Satu huruf itu sifatnya enggak cuma satu, Bu. Banyak macam-macam sifatnya. Gitu, dan sifat itu ada yang berlawanan juga. Membutuhkan waktu juga banyak. Nanti insyaallah kapan-kapan nggih kita akan bahas. Nah, ini untuk yang Al-Fatihahnya kita prakteknya nggih. Jadi huruf sin ini ada sifat mengalir dan berdesis. Berikutnya menebalkan huruf ta. Nasta harusnya nasta'in nggih, bukan nasta'in, ya. 15 merubah huruf ain menjadi huruf hamzah sama nasta'in. Enggak tepat nggih. Nasta'in nggih, nasta'in. Oh, Mas belum bisa membaca huruf ain. Latihan. Tidak ada instan ya, harus ada latihan. Nggih, walaupun mungkin ada yang pernah dapat sanad gitu nggih, sanad pernah diuji sama ustadz gitu nggih atau syekh siapa. Udah bener nih dapat ijazah, misalnya ijazah sanad Al-Fatihah misal begitu nggih. Itu bisa juga berubah kalau nggak dilatih lagi. Nggih, kemarin alhamdulillah saya dapat ijazah tapi soal Al-Fatihah saja. Tapi bukan iqra wal qiraah, tapi qiraah saja. Jadi saya nggak bisa mewariskan, tapi untuk diri saya sendiri. Gitu untuk surah Al-Fatihah. Makanya saya bisa ngajarkan ini nggih, tapi nggak bisa memberikan ijazah kepada ibu-ibu ya. Nggih, kalau memberikan ijazah istilahnya yang bersambung ke Rasulullah itu yang punya ijazah iqra wal qiraah. Nggih, dia bisa mewariskan dan diwariskan. Ya, jadi ketika orang walaupun dia dapat ijazah pun, ijazah sanad yang nanti diruntutnya sampai Rasulullah, ya, Rasulullah, malaikat Jibril sampai Allah Subhanahu wa taala, itu bisa berubah juga bacaannya kalau nggak pernah dilatih. Jadi itu awal-awal saya pernah belajar pas menghafal Quran itu, kira saya itu yang sudah mungkin dapat sanad itu udah pasti mungkinnya kuatnya bagus pasti. Tapi ternyata enggak juga, Bu. Ternyata yang udah hafal Quran 30 juz sudah diujikan baca Al-Fatihah sampai An-Nas 1 kali duduk gitu misalnya. Enggak ada yang salah. Tapi kalau enggak pernah dilatih, enggak pernah dimurojah, hilang juga. Walaupun udah dapat lembaran ijazah sanadnya. Nggih, dan saya pernah dapati orang seperti itu juga. Kira saya beliau udah dapat ijazah sanad gitu nggih. Wah, kira saya udah benar-benar mungkin hafalnya. Ternyata sama saja nggih. Kalau enggak pernah dimurojah,
nggak pernah diulang hafalannya, ya hilang juga. Al-Fatihah juga sama, nggih. Ketika kita jarang melatih yang benar seperti apa, nanti juga akan berubah juga. Begitu nggih. Jadi tetap haruslah latihan, nggih. Bukan cuma ibu-ibu, saya juga pribadi juga tetap haruslah latihan, terus sering diulang. Kalau enggak berubah juga nanti bacaannya. Begitu nggih. Ya. Teruskan. Berikutnya mengimalahkan huruf mengimalahkan mad arid li sukun, nggih, pada nasta'in. Itu jangan di ain, tapi ain. Ya, bukan ain. Nah, tapi in gitu nggih. Jadi i bukan e. Yang terakhir menghilangkan sifat baini pada huruf nun, ya sama nggih kayak tadi. Nasta'in, nasta'in, bukan nasta'in, tapi nasta'in. Nah, ada sedikit dengungan begitu nggih. Ya. Mungkin sampai sini yang kita bisa pelajari. Silakan kalau jika ada yang mau ditanyakan dan saya bisa jawab, saya jawab gitu nggih. Kalau tidak, ya nanti saya jadi PR untuk saya. Karena kalau kita lanjutkan kayaknya waktunya sudah nggak cukup ini. Ini juga lumayan panjang pembahasannya. Ini kalau untuk ihdinas siratal mustaqim ini sampai 23 kesalahan. Jadi kayaknya nggak sampai waktunya gitu nggih. Ya. Silakan monggo kalau ada yang mau ditanyakan di waktu sempit ini. Ada yang mau ditanyakan mungkin ibu-ibu, bapak-bapak? Ya, sebelum kita pertanyaan ya kita latih dulu. Didengarkan, nanti ditirukan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Silakan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Oh ya, untuk na'budu. Nah, di sini boleh nggih, nggak apa-apa dengan satu monyong. Na'budu. Nggih, saya belajar beberapa guru nggih, salah satunya harus ditarik. Na'budu. Tapi itu bukan salah juga, karena memang ada. Nggih, ada. Walaupun ini bertentangan nggih apa? Ikhtilaf wa perselisih masalah pelafatan ketika bertemu dua dhammah. Nggih, dua huruf dhammah ini bertemu, ada yang harus ditarik lagi untuk menipiskan, nggih. Tapi ada yang nggak perlu gitu nggih. Dan saya menemukan guru saya ada yang kayak gitu, ada yang berbeda begitu. Jadi kalau misalnya ada yang mungkin pernah belajar begitu ya, ada yang ustadznya mungkin menyarankan untuk ditarik, ya monggo ya, karena emang beliau belajar sama gurunya seperti itu. Tapi juga ada yang monyong satu monyong, dan lebih mudah satu monyong ya. Lebih mudah satu monyong. Na'budu. Kalau ditarik na'budu agak lumayan gimana ya, kalau nggak biasa ya susah juga. Tapi memang itu cara usaha mereka untuk menipiskan huruf. Walaupun ada yang mengatakan itu tidak ada sangkut pautnya menebalkan huruf atau menipis huruf. Tebalnya huruf itu tergantung pada pangkal lidah. Kalau pangkal lidahnya terangkat, maka dia akan tebal. Begitu nggih. Itu salah satu guru ya yang menjelaskan kalau tebal itu tidak ada sangkut pautnya dengan menarik ulang ketika melafadzkan huruf dhammah. Tapi ya wallahu a'lam bishawab nggih, itu monggo belajarnya sama dengan siapa ya diikuti itu. Tapi kita praktekkan dari, masih ada waktu ya, sampai berapa menit nih? 7 menit lagi. Nggih. Kita coba dari ta'awud sampai iyyaka na'budu nggih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah.
Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ketika lafaz maliki yaumiddin itu jangan seperti huruf ta. Maliki yaumid middin nggih, bukan middin. Jangan ada sifat hamsnya sifat desisnya dikit. Hamsnya itu ya. Hams kan huruf ta itu ada hamsnya nggih. Jadi huruf dal itu tidak ada hamsnya, tidak ada. Kalau ta kan kita baca ta at kita nggih. Jadi jangan ada yaumiddin, tapi yaumiddin nggih. Din, jangan din. Dengar nggih? Din, tapi din. Nggih, ya ini tambahan lagi nggih, jangan sampai ada sifat lainnya yang bukan dari si sifat huruf dal. Ya. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan silakan untuk selalu dilatih terus gitu nggih untuk bisa mendapatkan bacaan yang lebih baik gitu. Karena termasuk yang saya sebutkan tadi sahnya salat kita itu juga tergantung rukun-rukun yang kita penuhi. Salah satunya adalah membaca Al-Fatihah. Ya, ada sebagian orang yang mungkin lumayan keras pada dirinya ketika mungkin mendapati imam yang mungkin berantakan begitu ya, terlalu banyak kesalahan dalam baca Al-Fatihah, dia ngulangi lagi. Ada sebagian yang seperti itu. Kadang langsung dapati imamnya bacaannya banyak yang salah gitu ya. Dia mundur lagi langsung salah lagi. Ada yang seperti itu ya. Ya, tapi bagaimana yang belum bisa terlalu bacanya ya belajar. Ya. Tapi juga ada kadang-kadang ada perubahan, misalnya imamnya awalnya bagus bacaannya, tapi karena mungkin sakit, mungkin dah sepuh, atau mungkin kadang kalau bangun tidur langsung ada perubahan dari suara, itu tidak termasuk pada yang harus dihindari begitu, karena memang ada penyebab sesuatu ya, karena gimana lagi, karena faktor sakit kan gitu, karena flu misalnya atau batuk, maka itu bisa merubah dan itu bukan termasuk kesalahan. Ya, seperti yang saya pernah jelaskan di awal-awal wal ahadu bi tajwid hatmun lazim ma lam yujawidil Qur'an asim. Barang siapa yang tidak menajwidkan atau membaca Quran dengan tajwidnya dengan sifat hurufnya, dia melakukan dosa. Ketika dia sengaja bisa berdosa Tapi kalau ada sebab sesuatu yang memang menghalangi yang enggak bisa dihindari ya bagaimana kan begitu. Faktor usia atau emang sakit maka tidak termasuk pada hal tersebut gitu mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.